Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Bersaat teduh itu memberikan waktu khusus supaya kita mendengar apa yang Tuhan mau katakan, apa yang mau Tuhan ajarkan, supaya kita lakukan atau supaya kita berubah. Nah, itu bersaat teduh. Saat teduh kita pada hari ini dari 1 Tawarik 20 sampai 21. Saudara, pada saat semangat kita merosot, pada saat semangat kita makin melemah, tidak berdaya, bahkan kita sudah tidak punya apa-apa, di lain pihak Tuhan Allah perintahkan kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan suruh kita untuk melakukan perintahnya, padahal kita tidak punya apa-apa. Apa yang kita pikirkan? Kalau saya bertanya pada 10 orang, pasti jawabannya juga 10. Di antara sekian banyak orang yang berpendapat, saya mengambil satu saja apa yang dipikirkan oleh bangsa Yehuda ketika keadaan mereka ya lemah itu tadi. Semangatnya lemah, mereka merasa tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa, bahkan sangat kekurangan, tapi diperintahkan untuk membangun bait Allah. Yang mereka pikirkan adalah butuh dukungan. Dukungan yang real, dukungan yang nyata. Nah, itu pikiran mereka seperti itu, saudara. Karena apa? Ketika mereka pulang, kan mereka dibuang ke negeri Babel. Lalu 70 tahun setelah lewat, Tuhan suruh mereka pulang. Tujuannya untuk membangun kembali bait Allah, yang bait Allah zaman Salomo itu sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Tuhan perintahkan supaya mereka membangun kembali. Ketika mereka pulang, bukan bahan bangunan yang siap sedia, bukan dukungan yang mereka lihat, tetapi justru mereka menghadapi kekeringan, kelaparan, kemiskinan, kemelaratan, ancaman, dan mereka tidak punya apa-apa. Ketika menghadapi seperti itu, semangatnya merosot, semangatnya lemah. Mereka berpikir gimana mungkin bisa membangun bait Allah udah ada apa-apa. Nah, saudara, pikiran itulah yang membuat mereka berpikir coba seandainya ada dukungan yang real. Mereka bukan tidak mau kerja loh, saudara, tapi karena tidak punya apa-apa. Barangkali saudara dan saya kalau diperhadapkan dengan situasi seperti bangsa Yehuda yang baru pulang dari pembuangan, kloter pertama, angkatan yang pertama, berpikir yang sama. Bagaimana mungkin bisa membangun bait Allah tidak punya apa-apa? Jangankan bahan bangunan, kondisi pribadi, bahkan umat yang pulang, itu semua dalam tanda kutip, dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin. Mereka menghadapi kekeringan, mereka menghadapi kelaparan dan ancaman. Bagaimana mungkin mereka bisa membangun? Pikirannya seperti itu. Mereka mengharapkan dukungan yang tidak ada. Mereka mengharapkan sesuatu yang tidak di depan mata, yang masih jauh, yang di awang-awang. Coba seandainya ada dukungan ini, coba seandainya ada dukungan itu, tapi tidak kelihatan, tidak ada. Yang jauh itu yang mereka harapkan. Sementara yang ada di depan mata tidak dipandang sebagai dukungan. Yang dekat tidak dipandang sebagai aset untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini persoalannya, saudara. Karena itu apa yang ada ini dianggap melemahkan, dianggap sesuatu yang bukan dukungan, sehingga yang terjadi mereka lemah semangatnya, merosot semangatnya, dan mereka mengatakan tidak mungkin bisa membangun, nggak punya apa-apa. Saudara, saya berharap kita menemukan hubungan bagaimana semangat yang merosot itu, karena mereka memandang apa yang di depan mata yang Tuhan sediakan itu bukan sebagai dukungan, justru dianggap sebagai sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang melemahkan.
Karena itu tidak heran mereka lemah semangat. Tidak heran mereka tidak mau melakukan firman. Karena menganggap tidak bisa ini melakukan. Bagaimana cara Allah memulihkan iman umatnya kepada iman yang benar? Supaya semangatnya timbul kembali. Supaya semangatnya muncul kembali untuk melakukan firman Allah. Tidak boleh dibalik. Gimana Allah memulihkan semangat supaya imannya timbul? Salah. Iman dulu. Iman dipulihkan, maka semangatnya tumbuh. Dan melakukan firman Tuhan. Rahasia ini saudara diungkapkan oleh Allah lewat 1 Tawarik 20:21. Jadi cara Allah untuk memulihkan semangat umatnya yaitu dengan melihat apa yang sudah Allah kerjakan lewat Raja Daud. Yang pertama saudara, dukungan dari sesama itu perlu. Saya ulangi ya, dukungan dari sesama itu perlu. Tetapi kalau dukungan dari sesama itu lambat laun berubah dan kita ubah, kita jadikan sebagai sumber kekuatan kita, maka iman kita dalam kondisi yang bahaya. Dukungan perlu, tapi dukungan itu bukan menjadi kekuatan yang utama. Karena kekuatan yang utama harusnya ada pada Tuhan Allah kita. Bagaimana kita tahu kalau dukungan yang pada akhirnya lambat laun berubah kita jadikan sumber kekuatan utama itu membahayakan iman? Kisah itu ada pada Raja Daud. Pada waktu itu Daud mengalami kemenangan demi kemenangan karena banyak dukungan dari pasukannya. Tetapi namanya manusia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dukungan itu pada akhirnya tanpa disadari dijadikan kekuatan yang utama. Bagaimana bisa tahu? Lewat sensus. Memangnya ada yang salah dengan sensus? Enggak ada yang salah. Tidak ada yang salah sepanjang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau aturan sensus dalam kitab suci itu dalam Keluaran 30 ayat yang pertama. Saudara-saudara, sensus ini berbeda ya dengan sensus yang ada di Indonesia. Sensus yang dilakukan oleh Raja Daud ini untuk mengetahui jumlah kekuatan pasukannya. Karena memang dukungannya sangat banyak. Jadi Daud kepingin tahu jumlahnya berapa yang megang senjata. Yang artinya diukur kekuatan perangnya. Dan dalam catatan 1 Tawarik 21 ayat 5 diperoleh data luar biasa besar dukungan itu. Yang tanpa disadari diubah pikiran manusia, dukungan itu menjadikan kekuatan. Paling tidak saya memperoleh data 1.507.000 orang. Besar loh saudara. Itu orang yang bisa bertempur. Memang kekuatan yang besar. Tapi Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Dukungan perlu, dukungan yes. Tapi kalau dijadikan kekuatan yang utama menggantikan Tuhan, Tuhan tidak suka. Dukungan yes, tapi kekuatan yang utama tetap ada pada Tuhan Allah. Itu sebabnya Daud memerintahkan untuk sensus, padahal kepala pasukannya bilang jangan, tetap disuruh. Akhirnya Tuhan Allah hukum, ada 3 pilihan, dan Daud memilih biarlah aku jatuh di tangan Allah yang hidup. Saudara, saya membaca luar biasa. Tuhan membuat segala sesuatu yang tadinya dukungan terus dijadikan kekuatan. Dalam 1 kali sambar 70.000 orang tewas kena tulah sambar. Padahal kalau saudara tahu yang sensus itu dilakukan lumayan lama, kalau tidak salah hampir 8 bulan sensusnya. Tapi Tuhan hukum sekali tebas 70.000 orang tewas. Saudara, dari sini pada akhirnya kita tahu
manusia itu cenderung kalau sudah punya aset dijadikan kekuatan, ya, yang memang masih menyembah Tuhan tapi sudah menggantikan tempatnya Tuhan. Karena keadaan seperti itulah akhirnya Raja Daud memohon ampun, menyadari. Dan sebenarnya malaikat Tuhan masih mau melakukan penghukuman. Akhirnya Tuhan perintahkan kepada Daud untuk mendirikan mezbah di tempat seorang yang namanya Orman, punya tempat pengirikan di Yebus. Dan akhirnya dibeli tempat itu, didirikan mezbah, itulah berhenti. Dan di tempat itulah di kemudian hari bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo didirikan. Di tempat di mana Tuhan mengampuni, Tuhan memberikan belas kasihan sehingga berhenti pemusnahan yang dilakukan akibat jumawanya Raja Daud, yang menjadikan dukungan itu menjadi kekuatan yang utama. Saudara-saudara, sekali lagi dukungan dari sesama memang baik, memang perlu. Tetapi kalau kita berpikir bahwa dukungan itu tanpa kita sadari, kita ubah menjadi sumber kekuatan kita, maka sebenarnya kita beralih pada kekuatan manusia. Padahal iman itu mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan daripadanya dengan cara kerjanya sendiri. Tuhan tidak ingin kita mengandalkan manusia. Dukungan ya, tapi kalau manusia diandalkan tidak. Iman itu tidak begitu. Cara Tuhan mengasihi dan membangkitkan umatnya untuk beroleh iman yang benar adalah dengan menghancurkan dukungan yang dijadikan kekuatan tadi. Saudara, barangkali saja dalam hidup kita, siapa sih yang kita andalkan? Siapa sih yang menjadi backingan kita? Apa-apa orang itu, apa-apa orang itu, apa-apa orang itu. Tanpa disadari, kita mengandalkan orang itu. Padahal iman mengandalkan Tuhan. Iman kita dalam keadaan bahaya tanpa kita sadari. Tuhan tidak suka, saudara. Sehingga suatu saat, kalau kita mengandalkan manusia, ya tidak heran semangat kita lemah, gampang patah semangat. Untuk mengerjakan firman Tuhan itu ya rasa-rasa seperti bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan ini. Dukungan yes, tapi kalau dukungan itu kita jadikan kekuatan yang utama, no. Karena iman kekuatannya terletak pada Allah. Bisa jadi yang kita hadapi itu sepertinya bukan dukungan, tapi Tuhan bisa ubah apa yang menurut kita tidak mungkin mendukung, justru bisa mendukung. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita kembali kepada iman yang benar, tetap mengandalkan Tuhan. Bersyukurlah kalau didukung dan beroleh banyak dukungan. Jangan pernah menjadikan dukungan itu sebagai kekuatan yang menggantikan harapan kita, yaitu kekuatan daripada Tuhan saja. Selamat ulang tahun Ibu Ong Syuke. Firman Tuhan, tunjukkanlah kasih-Mu dalam segala hal untuk saling membantu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pencerahan melalui firman-Mu pada hari ini. Tambah-tambahkan karunia iman bagi kami, agar kami tetap menempatkan Tuhan sebagai sumber pengharapan dan kekuatan kami, lebih daripada apa yang tampak di mata kami yang terbatas ini. Mohon Tuhan memberkati jemaat-Mu, agar dalam perjalanan imannya mengandalkan Tuhan saja. Berdoa untuk Ibu Ong Syukim yang hari ini berulang tahun. Mohon kiranya anugerah-Mu tercurah berlimpah-limpah baginya, sehingga dengan apa yang ada padanya, ia dapat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan darinya. Peganglah hatinya dan peluklah erat hidupnya,
agar masa-masa hidupnya berarti di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon segala kebaikan-Mu. Amin.